Rekan sosiologi, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan pembahasan yang lebih khusus tentang paradigma sosiologi. Karena tema ini atau materi ini sebelumnya tidak disampaikan dalam pembahasan mengenai pengenalan konsep sosiologi untuk materi kelas 10. Baru di kurikulum Merdeka, pembahasan tentang paradigma sosiologi ini ada di materi sosiologi kelas 10. Oleh karena itu, dalam hal ini Sosiologi 79 memiliki inisiatif untuk membahas dalam pembahasan tersendiri mengenai paradigma sosiologi. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai paradigma sosiologi, tentunya kita harus terlebih dahulu memahami apa itu paradigma. Konsep paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu paradigma, yang memiliki arti pola, model, atau rencana. Konsep ini menjadi begitu populer sejak diterbitkannya karya Thomas Kuhn, yaitu The Structure of Scientific Revolution, yang bertujuan menyingkap asumsi tentang cara-cara yang terjadi dalam perubahan ilmu. Robert Frederick memberikan definisi paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Sementara itu, Joyce Riger lebih memandang konsep paradigma sebagai hasil kesepakatan atau konsensus para ilmuwan dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau subject matter yang semestinya dipelajari oleh suatu disiplin ilmu, di mana kesepakatan tersebut pada akhirnya berkenan membentuk identitas dari suatu disiplin keilmuan. Richer mengintisarikan bahwa konsep paradigma tersebut pada dasarnya memiliki 3 kegunaan, yaitu yang pertama sebagai pembeda antara komunitas ilmiah satu dengan lainnya. Yang kedua, untuk membedakan antara tahap-tahap historis yang berbeda dalam perkembangan suatu ilmu. Yang ketiga, sebagai pembeda antara cognitive grouping dalam suatu ilmu yang sama. Itu pengertian dari paradigma. Selanjutnya tentang paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi menurut Robert Frederick adalah apa yang mendasari atau yang menjadi pokok persoalan subjek matter dari sosiologi. Masih menurut Robert Frederick, terdapat 2 macam paradigma dalam sosiologi, yaitu paradigma sistem dengan penekanan pada konsensus serta paradigma konflik yang menekankan pada disintegrasi dan paksaan. Kedua paradigma tersebut pada gilirannya melahirkan asumsi yang berlainan dalam pembentukan perspektif sebuah teori. Sementara Richer membagi paradigma sosiologi menjadi 3 bagian, yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Richer meletakkan teori konflik dan teori fungsional termasuk teori sistem dalam paradigma fakta sosial dengan asumsi terdapat pokok kajian yang sama, yaitu fenomena struktur sosial, skala luas, dan institusi, serta efeknya terhadap pemikiran dan aksi individu. Richer melihat paradigma fakta sosial ini sebagai paradigma yang memiliki warna yang deterministik. Eksemplar dari paradigma fakta sosial adalah diambil dari 2 karyanya Emil Durkheim. Durkheim meletakkan landasan paradigma sosial melalui karyanya The Rule of Sociological Method dan Society. 2 karya tersebut dimaksudkan Durkheim untuk memisahkan sosiologi dari pengaruh filsafat dan psikologi, serta membantu sosiologi guna mendapatkan lapangan penyelidikannya sendiri. Maka Durkheim membangun suatu konsep, yakni fakta sosial. Fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi. Secara garis besar, fakta sosial terdiri atas 2 tipe, masing-masing adalah struktur sosial dan pranata sosial. Adapun teori-teori yang masuk dalam lingkup paradigma fakta sosial terdapat 4 varian teori, diantaranya teori fungsionalisme struktural, teori konflik, teori sistem, serta teori sosiologi makro. Dari keempat varian teori tersebut, yang paling dominan adalah teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Metode penyelidikan atau penelitian dari paradigma fakta sosial ini cenderung mempergunakan metode kuesioner dan interview dalam penelitian empiris mereka.
Paradigma yang kedua menurut Fraser adalah paradigma definisi sosial. Eksemplar paradigma ini adalah salah satu aspek yang sangat khusus dari karya Max Weber, yakni dalam analisanya tentang tindakan sosial. Berbeda dengan Durkheim, Weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan peranata sosial. Struktur sosial dan peranata sosial keduanya membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna. Menurut paradigma definisi sosial, yang menjadi pokok persoalan dari sosiologi adalah studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Kedua hal inilah yang menurutnya menjadi pokok persoalan sosiologi. Ini tesisnya adalah tindakan yang penuh arti dari individu. Yang dimaksud dengan tindakan sosial dalam hal ini adalah tindakan individu sepanjang tindakannya tersebut memiliki makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Secara definitif, Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami atau interpretative understanding tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasar, yakni konsep tentang penafsiran dan pemahaman, serta konsep yang menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama. Adapun teori-teori yang masuk dalam lingkup kategori paradigma definisi sosial terdapat 3 teori, diantaranya adalah teori aksi, teori interaksionisme simbolik, dan fenomenologi. Ketiga teori tersebut mempunyai kesamaan ide dasarnya bahwa menurut pandangannya manusia adalah aktor kreatif dari realitas sosialnya. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, dan lain sebagainya seperti yang diasumsikan paradigma fakta sosial. Manusia mempunyai cukup banyak kebebasan untuk bertindak di luar kontrol dari fakta sosial. Adapun metode penyelidikan yang dipakai oleh paradigma definisi sosial ini cenderung mempergunakan metode observasi dalam penelitiannya. Alasannya adalah untuk dapat memahami realitas intrasubjektif dari tindakan sosial dan interaksi sosial. Selanjutnya adalah paradigma perilaku sosial. Eksemplar dari paradigma ini adalah pendekatan behaviorisme. Pendekatan behaviorisme dalam ilmu sosial sudah dikenal sejak lama, khususnya dalam psikologi. Kebangkitannya di seluruh cabang ilmu sosial di zaman modern, terutama dalam sosiologi, ditemukan dalam karya Skinner yang sekaligus pemuka eksemplar paradigma ini. Melalui karya itu, Skinner mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip psikologi aliran behaviorisme ke dalam sosiologi. Skinner melihat dua paradigma sebelumnya sebagai perspektif yang bersifat mistik, dalam arti mengandung suatu persoalan yang bersifat teka-teki, tidak dapat diterangkan secara rasional. Dengan memusatkan perhatian pada kedua persoalan yang dibahas oleh paradigma tersebut di atas, berarti menjauhkan sosiologi dari objek studi berupa barang sesuatu yang konkret realis. Menurut Skinner, objek studi sosiologi yang konkret realis itu adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya. Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya kepada antar hubungan antara individu dan lingkungannya. Adapun teori-teori yang masuk dalam lingkup paradigma fakta sosial ini terdapat dua teori, yaitu teori behavioral sosiologi yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip psikologi perilaku ke dalam sosiologi, dan teori Ekcheng yang dipelopori oleh Josh Homan. Kemudian metode penyelidikan dari paradigma perilaku sosial ini diantaranya menggunakan metode yang digunakan oleh paradigma yang lain seperti kuesioner, interview, dan observasi. Namun demikian, paradigma ini lebih banyak mempergunakan metode eksperimen dalam penelitiannya. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.